Warga kampung nggak berani keluar rumah gara-gara sosok yang muncul di langit malam. Ini cerita nyata dari kampung nenekku di Jawa Barat saat ayahku masih berumur sekitar 6 tahun. Sampai sekarang, warga tua di sana masih suka merinding kalau nama Sarkam disebut. Semua berawal ketika seorang pria bernama Sarkam ditemukan meninggal bunuh diri di sungai kecil dekat perkebunan. Paginya, seorang pemancing yang lewat mendadak lari terbirit-birit sambil teriak ketakutan. Warga yang datang langsung gempar. Tubuh Sarkam ditemukan tergantung tak jauh dari aliran sungai, dengan suasana yang katanya terasa sangat aneh dan dingin. Sejak hari itu kampung berubah mencekam. Setelah maghrib, jalanan langsung sepi. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah. Bahkan suara jangkrik malam pun terasa seperti bikin bulu kuduk berdiri. Di kampung nenekku, ada kepercayaan lama. Makam orang yang meninggal harus dijaga selama 7 hari penuh. Katanya, kalau tidak dijaga, arwahnya bisa gelisah dan bergentayangan mencari sesuatu yang belum selesai. Awalnya semua masih biasa saja. Sampai tepat malam ketiga setelah kematian Sarkam. Langit malam tiba-tiba terdengar seperti ada suara bambu berderit pelan. Beberapa warga yang sedang ronda mendongak. Lalu tubuh mereka langsung kaku ketakutan. Di atas langit kampung, terlihat sosok keranda terbang berputar perlahan. Bukan satu orang yang melihat. Hampir satu kampung menyaksikannya sendiri. Keranda itu melayang rendah, kadang menghilang di balik pohon, lalu muncul lagi di atas rumah warga. Suaranya lirih, seperti ada orang menangis dari kejauhan. Yang paling bikin merinding, keranda itu berhenti tepat di atas rumah keluarga Sarkam. Dan malam itu, terdengar suara pintu rumah diketuk 3 kali. Padahal saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi ternyata teror itu belum benar-benar selesai. Malam demi malam, suara aneh dari atas langit semakin jelas terdengar. Awalnya hanya seperti desir angin panjang, tapi lama-lama berubah menjadi suara gesekan kayu, seperti keranda tua yang sedang diseret di udara. Setiap habis maghrib, seluruh kampung langsung sunyi total. Pintu rumah dikunci rapat, jendela ditutup kain, lampu minyak dimatikan lebih awal. Bahkan anak-anak dilarang menangis keras karena orang tua takut sesuatu mendengar suara mereka. Ayahku yang masih kecil waktu itu bilang, suasana kampung benar-benar seperti mati. Tidak ada suara orang ngobrol, tidak ada yang berani keluar beli kopi. Bahkan suara anjing pun mendadak hilang setiap malam datang. Lalu tepat sekitar jam 12 malam, suara itu muncul lagi, pelan, panjang, dan seperti berputar-putar di atas atap rumah warga. Beberapa orang yang nekat mengintip dari celah bambu rumah panggung mengaku melihat bayangan hitam besar melayang rendah di langit. Bentuknya menyerupai keranda, dibungkus kain putih lusuh yang berkibar sendiri tanpa angin. Kadang terdengar suara tangisan, kadang seperti suara orang tertawa kecil. Yang paling menyeramkan, suara itu sering berhenti tepat di atas rumah orang yang sedang sakit. Keesokan paginya, orang itu mendadak demam tinggi, mengigau sepanjang malam. Bahkan ada yang mengaku bermimpi didatangi sosok hitam membawa keranda sambil memanggil namanya. Pelan-pelan, teror itu berlangsung hampir 40 hari. Seluruh kampung hidup dalam ketakutan. Para lelaki ronda membawa obor dan golok, tapi tak ada satupun yang benar-benar berani melihat ke langit saat suara itu datang. Karena keadaan semakin mencekam, para tetua kampung akhirnya sepakat memanggil seorang orang pintar dari daerah selatan Jawa Barat. Katanya, orang itu biasa menangani gangguan makhluk gaib yang muncul karena kematian tidak wajar. Malam saat orang pintar itu datang, suasana kampung terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut turun tebal sampai jalanan nyaris tak terlihat. Ia hanya diam sambil menatap langit lama sekali. Lalu berkata dengan suara pelan, "Yang datang ini bukan sendiri." Warga langsung saling berpandangan ketakutan. Ritual pun dilakukan di dekat makam Kandi. Kemenyan dibakar, doa-doa dibacakan. Tapi di tengah ritual, angin mendadak berputar sangat kencang sampai api obor warga padam satu persatu. Lalu, terdengar suara benda berat melintas di atas kepala mereka. Semua warga spontan menunduk. Saat mereka memberanikan diri melihat ke atas, sosok keranda itu terlihat sangat jelas melayang rendah di atas pohon kelapa. Katanya, malam itu beberapa warga melihat ada sosok hitam tinggi duduk di atas keranda sambil menatap ke arah mereka. Bau anyir langsung memenuhi udara. Beberapa warga sampai pingsan di tempat